Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita memahami firman Allah, surat An-Najmi, surat yang ke-53. Pagi hari ini masuk kepada ayat yang ke-45. Halaman 528 Quran pojok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu khalaqaz zawjaini adh-dhakara wal untha min nutfatin idza tumna wa anna alaihi nash'atal ukhra wa annahu huwa aghna wa aqna wa annahu huwa rabbus syi'ra wa annahu ahlaka 'adanil ula wa thamuda fama abqa wa qauma nuhin min qabl innahum kanu hum azlama wa atgha wal mu'tafikata ahwa faghasyaha ma ghasya. Sampai di situ. Ayat yang lalu ujungnya adalah bahwa Allah Ta'ala amata wa ahya. Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Mati itu ada dua. Mati sebelum keberadaan kita di pentas dunia ini, karena mati juga maknanya tiada, dan mati setelah kita berakhir dan sampai ajal kita di dunia ini untuk melanjutkan perjalanan kita menuju negeri yang kekal abadi, darul akhirah. Hidup juga dua. Hidup sekarang di dunia yang sifatnya sementara, tidak lama, kalau usia umat Nabi Muhammad berkisar 60 sampai 70 atau lebih sedikit. Baina sittin ila sab'in. 60 sampai 70, ada yang lebih tapi tidak seberapa. Dan masa panen umat Nabi Muhammad itu adalah umur 60-70. Masa panennya itu masa kapan dituai disabit tergantung malaikat datang. Lalu kehidupan yang kedua adalah setelah kematian. Kita berada di barzakh, tiba saat dan waktunya Allah perintahkan ditiup sangkakala, lalu kiamat. Kemudian proses berikutnya diciptakan jasad baru, persis jasad lama, tidak lebih tidak kurang. Lalu dikembalikan ruh ke dalam jasad, maka terjadi nanti namanya kehidupan kedua. Bahkan ada ulama yang berpendapat ada kehidupan yang ketiga. Itu kehidupan yang sebenar-benar kehidupan di surga, namanya darul hayawan. Disitulah negeri tempat kehidupan yang sempurna, dan disitulah berakhirnya hamba-hamba Allah yang bertakwa. Wallahu a'lam. Nah, yang dituju di ayat yang ke-44 yang lalu adalah, menurut beberapa kitab tafsir, amata wa ahya di sini adalah Dia yang mematikan kita setelah kita hidup di dunia ini, dan Dia yang menetapkan ajal setiap kita,
apabila telah sampai ajal maka manusia tidak bisa mengelak mundur walaupun sesaat. Bahkan meminta pun tidak bisa dimajukan walaupun sesaat. Nah, yang dimaksud dengan ahya, amata wa ahya, hidup setelah hidup sekarang. Itu kehidupan yang kedua. Dialah yang kuasa dan dia telah menunjukkan kemahakuasaannya, kemahaesaannya, kemahaperkasaannya melalui bukti-bukti yang terpapar dan terpampang baik pada diri kita sendiri dan pada alam yang ada sekeliling kita sendiri. Itu semuanya dalil yang menunjukkan bahwa dia kuasa. Amat gampang dan mudah baginya untuk menghidupkan kembali yang sudah mati. Kira-kira begitu menjemput kaji yang kemarin sedikit. Maka kita lanjutkan. Wa annahu khalaqaz zawjaini. Dan annahu, bahwasanya dia, yaitu Tuhanmu ya Muhammad, khalaqaz zawjain, yang telah menciptakan zawjain, berpasang-pasangan, ad-dzakara wal unta, laki-laki dan perempuan. Segala sesuatunya selain daripada Allah berpasang-pasangan. Hanya Allah lah yang sendirian dan tunggal. Namanya witir. Innallaha witrun. Sesungguhnya Allah itu witir, ganjil, itu esa. Kita ini adalah syafi'ah. Sampai-sampai Allah juga bersumpah wal fajri walayalin ashr. Setelah ke bawah wasyaf'i wal watr. Demi yang genap. Yang genap itu kita makhluknya. Karena kita tidak bisa sendirian. Kita harus menggenapkan diri, menggabungkan diri dengan pihak lain. Yang sendirian itu cuma satu Allah. Watar namanya. Nah, di sini semua makhluk hidup Allah menciptakannya zawjain, berpasang-pasangan. Tiba di manusia ada az-zakar, ada al-unta. Tiba di hewan-hewan juga begitu. Masing-masing mereka diciptakan Allah berpasang-pasangan, berlawan-lawanan. Rasanya tidak perlu diurai di lebar panjang, karena ini sudah jelas di kita. Betapa kemahakuasaan Allah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan, bertolak belakang satu sama lain. Dengan begitulah terjadinya keseimbangan hidup. Min nutfatin idza tumna nutfah. Nutfah adalah berasal daripada air yang dipancarkan, mimmani yumna, daripada mani yang dipancarkan oleh pihak laki-laki lalu masuk ke rahim wanita, berguliga di situ menjadi nutfah. Menurut para pakar-pakar, para ahli-ahli tafsir, bahwa nutfah itu adalah yang sudah berada di rahim. Tapi kalau masih berada di laki-laki dan perempuan namanya mani. Mani. Nah, laki-laki punya mani, perempuan punya mani. Keluarnya adalah Allah menciptakan rasa sayang, rasa cinta, syahwat baru keluar. Mana-mana mani yang mendominir, maka kemiripan anak ke situ. Begitu kira-kira kita simpulkan dari hadis Nabi. Makanya ada anak yang mirip bapak, kakek, pamannya, atau mirip kepada ibunya, keluarga ibunya, atau juga nenek-neneknya. Karena mana-mana mani yang lebih mendominir, kemiripan ke arah sana. Bahkan ada yang mirip orang sebelah. Ini lain-lain ceritanya.
Sekarang ilmu modern menentukan mana DNA namanya kan. Nah, mani yang terpancar itu. Lalu satu ketemu dengan indung telur, menjadi dia nutfah. Itu yang nutfah. Nutfah sebagaimana hadis kan dalam surah Al-Minun juga, Mu'minun juga. Nutfah selama 40 hari kemudian berproses menjadi alaqah 40 hari, terus berproses menjadi mudghah juga 40 hari, 120 hari sama 4 bulan. Kemudian dikirim malaikat. Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh. Nah, disitulah berawal kehidupan kita. Bermula ditiupkan ruh ke janin. Kalau sudah berumur 4 bulan, sudah janin. Janin itu artinya tidak nampak, tersembunyi di perut ibu. Ditiupkan ruh, terjadi kehidupan. Awal kehidupan kita. Ketika itu Allah beritahu kepada malaikat, rezekinya sekian, ajalnya sampai di situ, usahanya begini, bahagia sengsaranya begitu. Dengan catatan bukan ketika itu ditetapkan, cuman ketika itu diberitahu kepada malaikat. Seakan dikatakan ruh yang kau tiupkan ke janin ini, rezekinya selama dia hidup dan selama dia berada di janin ini, sampai nanti keluar ke dunia sekian rezekinya, tidak lebih tidak kurang. Ajalnya sampai di situ. Batas waktu berapa lama dia menempati jasadnya, badannya, yang bermula semenjak ditiupkan, sampai di situ batas. Ajal batas akhir. Tidak bisa mundur, tidak bisa dimajukan. Baru tahu malaikat itu. Kita tidak tahu. Kita hanya diberitahu bahwa rezeki kita ada, ajal kita sudah ditetapkan. Bahagia sengsara kita yang diserahkan kepada kita, menentukannya. Pilihannya di kita. Amal usaha juga begitu. Setelah lengkap baru lahir. Nah, di sini dikatakan semua makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan, min nutfah. Daripada nutfah, idza tumna, apabila dia tumna. Tumma dipancarkan, majhul. Kalau dalam surat lain yumna, mimmani yumna. Kalau tidak salah surat Qiyamah ini. Mimmani yumna, daripada mani yang yumna dipancarkan. Di sini daripada nutfah, apabila dipancarkan mani, keluarnya terpancar, sehingga para ulama fikih membedakan ini. Yang mewajibkan mani itulah maninya terpancar keluar karena syahwat. Tapi kalau tidak terpancar, tanda ada sakit. Sakit atau ada pengaruh emosional tertentu atau cuaca tertentu sehingga tidak terpancar, meleleh, tidak mani namanya. Kan ada 4 hal itu. Ada mani, ada madi, ada wadi, ada baul. Kalau bersyahwat keluarnya, terpancar dia. Kalau tidak, mani juga, tapi sudah keluarnya bukan berdasarkan terpancar, karena pengaruh tertentu. Di sini ulama fikih berbeda dalam memahaminya. Nah, kita tidak kaji masa itu. Kita tidak akan masuk ke situ. Yang jelas kita pahami mim bani yumna atau idza tumna. Rasanya juga dalam surat At-Tariq, mimma in dafiq yakhruju minas sulbi wat tara'ib. Kemudian di sini dikemukakan hal ini untuk menunjukkan betapa Allah itu Maha Kuasa. Menciptakan daripada air yang hina lemah
maka terciptalah semua makhluk yang berbeda-beda. Wataknya, perangainya, sifatnya, tingkahnya, bentuknya, juga warnanya. Dia hanya daripada satu air yang hina, namanya mani. Kita sekarang berbeda-beda bentuk kita, rupa kita, juga warna kulit, tidak ada yang sama. Alangkah maha kayanya Allah. Tidak ada satupun manusia itu yang sama persis semenjak Nabi Adam. Mirip ada, sama tidak. Bahkan ini sidik jari pun tidak satu pun yang sama. Alangkah ghani, maha kayanya Allah. Kata beliau-beliau ahlinya, saya juga membaca kata ahli juga nih, karena saya tidak ahli itu. Belum ada satu sidik jari pun yang sama. Belum ada. Nah, nanti Allah dalam surah Al-Qiyamah Dia akan kembali menyusun bananahnya, jari jemarinya lengkap dengan sidik jarinya pas. Hanya tercipta daripada air mani, yang mani itu terbikin daripada sulalah mintin, sari pati tanah yang dimakan oleh bapak ibu kita. Apapun yang dimakannya, di antaranya ada yang menjadi mani. Tidak tahu kita mana saja yang dimakan, diminum, dikonsumsi oleh bapak ibu kita yang menjadi mani. Tidak tahu kita. Saya ingat kata Abu Hamka lah, karena saya termasuk penggemar beliau, sehingga buku beliau hampir semuanya saya baca, hampir semua. Komentar beliau, kita ini entah di urat mana, entah di batang mana, di daun mana, di putik mana, di buah mana, di pucuk mana kita dulu berada. Lalu dimakan oleh ayah ibu kita. Kemudian ada yang menjadi mani tersimpan di sulbi dan di taraib. Tidak tahu kita. Itu saja kita tidak tahu. Alangkah secilnya ilmu kita. Semuanya tidak bisa keluar begitu saja kalau tidak ada rangsangan. Allah ciptakan rangsangan. Zuina linnasi hubbus syahwat. Ada syahwat. Kalau tidak syahwat, dia tidak keluar. Ya. Kalau tidak ada syahwat, tidak keluar. Maka harus ada syahwat. Rasa cinta. Hubbus syahwat. Rasa cinta. Nah, dari rasa cinta itu timbul rangsangan-rangsangan. Keluar mani. Laki-laki atau perempuan. Kecil orang berguliga dia jadi nutfah. Dari sana proses. Menunjukkan betapa Allah itu maha kuasa, maha kaya, maha perkasa dan segala macamnya. Dialah yang akan menghidupkan yang sudah mati. Wa anna alaihi nash'atal ukhra. Wa anna alaihi, ayat ke-47, dan bahwa sesungguhnya alaihi alaihi nash'ah penciptaan kejadian yang lain, itu hidup kembali setelah mati. Allah Subhanahu wa ta'ala yang diingkari dan tidak dipercayai oleh sebagian makhluknya yang sombong, bahwa dia kuasa untuk kembali menghidupkan yang sudah mati. Di sini ditekankan alaihi, seakan-akan Allah itu mewajibkan atas dirinya. Katakanlah Allah itu penekanan. Bahwasanya atas dirinya dia telah mewajibkan, memastikan untuk an-nash'ah, menciptakan
al-ukhra, kejadiannya lain, yaitu kehidupan lagi setelah mati. Ini buktinya, ini tanda-tandanya. Perhatikanlah, lihatlah bahwa begitu pastinya kejadiannya lain, itu kehidupan yang kedua lagi nanti di akhirat. Namanya nas'atal ukhra, nas'ah, kejadian ciptaan. Ukhra, yang lain. Kalau sekarang namanya kejadian yang pertama. Nas'atal ula kita. Yang sekarang ini kejadian penciptaan yang pertama namanya yang sekarang. Kemudian nanti di akhirat nas'atal ukhra namanya. Dalam firman Allah surat surat Al-Waqiah nanti ditegur kita ayat 62, walaqad alimtumun nas'atal ula. Bukankah kalian sudah mengetahui, yaitu an-nas'atal ula, penciptaan kejadian yang pertama. Falaula tadhakkarun, maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran daripada kejadian yang pertama, bahwa nanti ada pula kejadian penciptaan yang kedua, yaitu ukhra namanya nas'ah, penciptaan kejadian. Jadi wa annahu wa anna alaihi, dan bahwasanya atasnya lah, secara bahasa atasnya lah, an-nas'atal ukhra, kejadian penciptaan yang berikutnya, yang lainnya, itu Allah telah memastikan bahwa Dia akan menciptakan, menjadikan lagi kehidupan yang kedua setelah nas'atal ula. Wa annahu huwa aghna wa aqna, dan dialah aghna. Kalau bahasa terjemahnya memberikan kekayaan, kalau bahasa secara harfiahnya mengayakan. Ghani, kaya, gina. Kalau ghana, mengayakan, arti mengayakan atas kehendaknya, karena dia juga punya kehendak namanya masyiah. Dia maha tahu siapa yang paling patut, yang paling pantas, dan dia maha bijaksana siapa yang aghna, siapa yang akan dia jadikan kaya dengan sebab-sebab tertentu. Aghna. Tidak semua orang yang berniat, bercita-cita, berkehendak kaya jadi kaya. Karena yang mengkayakan itu adalah Dia. Bagaimanapun hebat dan mampunya kita, kuasa, pintar kita, tidak semua orang bisa kaya. Karena yang membuat orang kaya adalah Dia. Namanya ghana. Dialah yang maha kaya, ghani. Karena Dia yang ghani, secara bahasa ghani itu tidak butuh, tidak berhajat. Ghani tidak berhajat, tidak butuh, tidak berkehendak kepada apa dan siapa. Lawan ghani fakir. Fakir berhajat, butuh. Kita ini fakir. Kita fakir, sangat berhajat, sangat butuh. Allah ghani, Allah tidak berhajat. Dikatakan orang kaya karena dia tidak punya kebutuhan atau tidak berapa kebutuhan. Jadi pada dasarnya adalah kita yang kaya. Yang menjadikan kita kaya, berkecukupan adalah Dia, aghna. Bagaimanapun orang mempunyai gelar kaya, kok sultan kayu, kok maling kayu, kok raja kayu, kok orang kayu, tapi yang menyebabkan orang kaya bukan gelarnya atau bukan diangkat-angkat, tetap dia yang berkehendak. Berusahalah, bekerjalah, bersungguh-sungguhlah. Tidak semua orang ingin bisa kaya. Tapi kalau Allah hendak mengkayakan, membuat orang kaya, atau menjadikan orang kaya, Dia kuasa. Ada-ada saja jalan orang untuk kaya. Itu juga namanya ujian. Kaya dan miskin kan ujian. Dan sebaliknya aqna. Lawan kaya itu kekayaan, dan aqna, kecukupannya.
merasa cukup dengan apa yang ada, atau kecukupan. Ayat ini menjelaskan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala kuasa menciptakan sesuatu yang berlawanan. Laki-laki, perempuan, mati dan hidup, hidup dan mati, kaya dan miskin. Kalau dia kuasa menciptakan itu semua, gampang dan enteng, dia juga kuasa. Setelah kamu mati, dia juga kuasa untuk kembali menghidupkan kamu sebagaimana dia kuasa menciptakan kamu pertama kali, dia juga kuasa menghidupkan kamu lagi setelah mati. Sebagaimana dia kuasa menciptakan, mewujudkan segala yang ada, termasuk mengayakan dan membuat orang miskin, atau membuat orang sekadar kecukupan hidupnya saja, tapi semuanya dijamin rezekinya. Wa annahu huwa rabbus syi'ra, wa annahu huwa rabbus syi'ra, dan bahwa dialah Tuhan pemilik syi'ra. Syi'ra, apa yang syi'ra? Itu bintang syirah. Dulu orang-orang Arab Quraisy suku Khuza'ah menyembah bintang, bintang terang. Bagi mereka bintang itu sebagai petunjuk ketika berjalan di malam hari. Lalu ada yang memuja-muja, menyembah-nyembah bintang, menganggap bintang itulah Tuhan, atau wakil Tuhan, atau personifikasi bentuk Tuhan. Lalu mereka puja-puja, mereka sembah kepada bintang-bintang itu. Mereka mengajukan permintaan, permohonan, pengaduan dan perlindungan. Di sini katakan bahwa asy-syi'ra itu pemiliknya, yang punyanya, yang menjaganya, yang mengaturnya, yang menguasai adalah dia. Bukan dia bintang itu yang kalian sembah, tapi pemiliknya lah, pengaturnya lah. Dialah Rabbus Syi'ra. Di ayat di atas bisa dikatakan semenjak ayat 43 annahu wa adahaka wa abqa sampai ayat 49. Ini menunjukkan siapa Allah. Betapa dia Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Esa. Dialah yang mengatur, yang mengelola, yang memerintah, yang mengendalikan, yang menguasai segala-galanya, termasuk apa yang kalian sembah itu. Hai orang Quraisy, yang kalian sembah adalah bintang salah satunya. Di samping mereka menyembah patung-patung, mereka juga menyembah bintang terang yang disebut dengan syi'ra. Dia itu. Kemudian dilanjutkan, kaum-kaum yang membangkang, kaum-kaum yang ingkar, yang angkuh, yang sombong, yang menolak untuk percaya beriman kepada Allah yang telah mewujudkan, menjadikan, mengatur, menjaga segala sesuatunya, menolak untuk beriman, percaya kepada dia, untuk beribadah kepada dia setelah disampaikan oleh rasul-rasulnya, diturunkan kitab-kitab sucinya. Maka kaum yang seperti ini, jika tetap melanjutkan kebangkang, kedurakan, keingkaran, kesombongan, keangkuhan itu, nasib mereka akan sama pula nanti dengan kaum-kaum terdahulu, yaitu ahlaka adanil ula. Setelah jelas, terang, dalil-dalil, petunjuk-petunjuk, tanda-tanda yang menunjukkan siapa dia Rabbul Alamin itu, siapa dia Allah. Jelas dan terang melalui bukti-bukti bahwa dia juga kuasa mematikan, juga kuasa menghidupkan kembali di akhirat. Tapi ada saja kaum atau umat yang menentang, yang tidak percaya,
yang mendustakan, yang mengingkari, bahkan memusuhi rasul-rasul yang diutusnya. Setelah diberinya waktu, kesempatan, tetap mereka melanjutkan kebangkang kedurhakaan, malahan memusuhi, memerangi, membunuh para rasul sebagiannya. Orang yang seperti ini nasibnya akan sama nanti dengan kaum-kaum terdahulu seperti kaum Ad. Ini dah ayat yang ke-50. Annahu, bahwasanya dialah yang ahlaka membinasakan. Ahlaka membinasakan kaum Ad, kaum Nabi Hud, yang terkenal dengan kekuatan fisik, besar-besar tubuh, yang telah membangun bangunan-bangunan kokoh di Al-Ahqaf, Hadramaut. Terkenal di situ Bukit Al-Ahqaf, bukit pasir. Sangat subur, airnya melimpah, kekayaannya luar biasa, bangunan-bangunan mereka kokoh. Tapi mereka engkar, sombong, angkuh, durhaka, syirik. Diutus kepada mereka Nabi Hud. Nabi Hud. Setelah lama, panjang sekali lamanya, mereka menentang, mereka membangkang, mereka engkar, bahkan melawan, memusuhi, mengancam, mengintimidasi Nabi Hud dan pengikutnya. Ujung ceritanya, setelah dikasih peringatan, malah mereka meminta azab petaka itu. Lalu Allah menghancurkan kaum itu, namanya Adanil Ula. Ad. Siapa kaum Ad itu? Adanil Ula, generasi setelah Nabi Nuh. Itulah kaum yang pertama kali dibinasakan setelah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka dibinasakan dengan angin sarsar. Angin sarsar, angin dingin, topan dingin yang bertiup 8 hari 7 malam, tiada putus-putus, tiada henti-henti. Namanya angin sarsar. Sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyam. Ditundukkan, dikerahkan angin topan dingin membeku selama 8 hari 7 malam. Tiada henti-henti, tidak putus-putus. Maka menjadilah negeri mereka itu bagaikan tunggul-tunggul batang korma yang sudah habis. Ini namanya ahlaka. Dan ini contoh. Setelah kaumnya, umatnya Nabi Nuh selamat, dibinasakan, nanti selamat yang selamat. Maka lahirlah generasi-generasi berikutnya. Salah satu generasi berikutnya itu adalah ini, kaum Ad namanya. Ad itu dilanjutkan ke atas tiba di Nabi Nuh. Diutus kepada mereka Nabi Hud. Bahkan salah satu nama surat Hud, surat yang ke-11. Maka siapapun yang angkuh, menyombongkan diri dengan kekuatan, dengan keperkasaan, dan dengan kekayaan, lalu mereka menolak kebenaran yang disampaikan, karena hakikat sombong itu menolak kebenaran, batarul haq, menentang, memusuhi, bahkan mengancam, mengintimidasi, memerangi Rasul yang Allah utus. Ujung-ujungnya, lama kelamaan, negeri mereka yang subur, yang makmur itu ditimpa oleh kemarau selama 3 tahun lebih. Tapi tetap mereka bangkang. Nabi Hud terus mendakwahi, mengajak, menyuruh mereka. Tetap mereka bangkang, durhaka, menentang. Akhirnya setelah 3 tahun mengalami kemarau panjang, itu tercantum.
Lalu dikirimlah awan tebal, harid, awan tebal hitam. Mereka menyangka itu awan yang akan menghujani mereka. Surat Al-Ahqaf itu. Hada aridum mumtiruna. Ini awan tebal ini awan yang mengandung hujan yang akan menghujani negeri yang kita yang tandus. Dulu makmur negeri mereka, subur. Lalu tandus. Nah, tiba hujan, tiba awan tebal. Kata mereka ini lama-lama awan itu mendekat. Di balik awan itu rupanya rihun fiha adabun alim. Rih, angin badai dahsyat, angin dingin yang menghantam negeri mereka selama 8 hari 7 malam. Maka habislah negeri mereka semuanya. Negeri yang dulu subur makmur, melimpah ruah, mereka orang-orang yang perkasa, mereka orang kuat. Malahan salah satu nama surat Al-Ahqaf, surat ke-46, Al-Ahqaf. Dikatakan di Ahqaf adalah surat yang menjelaskan salah satunya bagaimana sikap kaum Nabi Hud dan apa yang mereka alami. Tidak tanggung-tanggung badai. Sekian menit saja badai habis. 8 hari 7 malam. Inilah dia Adanil Ula. Lalu diikuti oleh Thamud, kaum Nabi Saleh. 400 kilometer dari Madinah sebelum Tabuk. Inilah Nabi orang Arab yang pertama, Nabi Saleh. Nabi Saleh, Nabi orang Arab. Nabi dan Rasul itu tidak orang Arab semua. Nabi dan Rasul orang Arab cuma 4. Salah satunya Nabi Saleh. Mereka hidup yang terkenal sekarang di Hijr, Madain Saleh. 400 kilo dari Madinah. Kepintaran mereka memahat, membuat relief dan membuat kota-kota daripada batu-batu cadas. Wal Fajri, dalam surah Al-Fajri tercantum. Pandai memahat. Tapi yang mereka pahat bukan kayu. Bukit-bukit cadas sekarang dipahat menjadi relief dan gambar-gambar makhluk-makhluk. Termasuk kota-kota mereka di situ. Sekarang masih ada, ditinggalkan, dibiarkan untuk menjadi saksi. Cuma mereka sama dengan itu. Mereka sombong dengan kepintaran, kehebatan mereka, menolak, menentang Nabi Saleh dan seterusnya. Ujung-ujungnya, ketika mereka menentang, meminta azab, kata Nabi Saleh, tunggulah 3 hari lagi. Kenapa 3 hari lagi? Sekarang saja. Kata mereka tokoh-tokohnya. Lalu Nabi Saleh diperintahkan berangkat bersama pengikut-pengikutnya. Bermula azab itu datang hari Kamis, kesudahnya hari Ahad pagi. Habis mereka semua. Dihantam oleh suara dahsyat dari arah langit halilintar. Dan bumi mereka rajfah, bergoncang dengan hebatnya. Itulah gempa. Terkenal dengan gempa yang menimpa kaum Thamud. Di bawah digoncang, di atas suara dahsyat membahana, hancur mereka. Ini Thamud. 2 contoh. Contoh pertama, kaum yang membanggakan, memamerkan keperkasaan, kekuatan dan kekayaan. Kaum yang kedua membanggakan kepintaran, keahlian dan skill mereka. Tetapi mereka angkuh dan sombong, engkar, bangkang, durhaka, menentang. Berujung, tidak ada orang yang sombong itu ujungnya yang aman. Pasti celaka. Mari sama-sama kita tunggu orang yang sombong ini. Tidak pun kita berdoanya pasti hancur binasa. Tidak ada. Karena orang sombong itu adalah dia telah merampas punya Allah. Tunggu saja tanggal mainnya. Orang-orang yang sombong. Fama
Abqa, maka tidak ada lagi yang abqa. Abqa, tidak ada lagi yang tinggal. Abqa, Allah tidak lagi mengekalkan mereka. Tidak ada makhluk hidup lagi di situ. Bahkan negeri mereka sampai sekarang belum ada dihuni. Negeri tandus gersang. Fama abqa, tidak ada yang tersisa. Ketika datang itu petaka, suara dahsyat dan goncangan hebat itu, fama abqa, maka tidak ada dan tidaklah Allah meninggal satu pun juga. Begitu seterusnya ke bawah. Kita ringkas saja. Dan kaum Nabi Nuh sebelumnya. Innahum kanu, sesungguhnya mereka kaum Nabi Nuh itu azlama, jauh lebih zalim lagi, jauh lagi lebih taga, lebih bangkang at-taga. Ya. Azlama paling lebih zalim, lebih taga, lebih bangkang durhaka dibandingkan umat-umat setelahnya. Ini diingatkan wa qauma Nuhim, dan kaum Nabi Nuh sepanjang 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Generasi-generasinya selalu mewariskan kekafiran kepada generasi berikutnya. Tidak lahir seorang anak, melainkan setelah anak itu besar, dinasihatkan, dipesankan oleh ayah bundanya kekafiran demi kekafiran menentang Nabi Nuh. Nabi Nuh kan usianya lebih 1000. Bahkan tercatat dalam sejarah, di kitab saya juga tercatat, seorang anak membawa anaknya ke hadapan Nabi Nuh. Wahai anak, saya dulu juga dibawa oleh orang tua saya, berpesan kepada saya bahwa Nuh ini jangan diikuti, dia gila begini. Nah, sekarang saya juga pesankan kepada engkau wahai anak, Nuh ini orang tua gila, sesat, dan seterusnya. Jadi setiap generasi memesankan kepada anak-anak keturunannya kekafiran, kebangkangan itu. Itu makanya dalam doa Nabi Nuh yang terkenal itu, ya, dalam doa Nabi Nuh yang terkenal, apa kata Nabi Nuh? La tajniz zalimina illa tabara. Itu doa beliau di belakang, innaka intazarhum, ya Allah, jangan sisakan lagi di atas muka bumi ini orang-orang kafir. Orang kafir zaman beliau. Innaka, sebab jika engkau biarkan juga ada yang tersisa, mereka akan kembali menyesatkan hamba-hambamu dan akan kembali melahirkan generasi-generasi yang kafir. Itu pengalaman Nabi Nuh. Lahir generasi baru, diwariskan kebangkangan itu. Lahir generasi baru, diwariskan kebangkangan. Akhirnya Nabi Nuh dalam surat Nuh. Surat Nuh, surat yang ke-71. Ayat ke-26 mulai. Apa bilang? Halaman 571. Surat Nuh. Bermula semenjak ayat 26 doanya. Wa qala Nuhun Rabbi la tadar. Halaman 571. Wa qala Nuh, berkata Nuh, Rabbi, wahai Tuanku, la tazar, jangan engkau biarkan alal ardi, di atas bumi ini, minal kafirina, orang-orang kafir itu, dayyara, seorang pun hidup di negeri ini. Innaka, sesungguhnya engkau ya Rabb, in, jika tazar, engkau biarkan dan engkau tinggalkan mereka hidup, yudhillu, mereka menyesatkan hamba-hambamu, wala yalilu, dan mereka tidak akan melahirkan generasi mereka illa fajiran kafar, melahirkan generasi anak-anak yang durhaka dan yang kafir. Ini doa Nabi Nuh. Karena mereka azlama atau fasikin. Apa azlamah? Sebelum kaum Ad, sebelum kaum Thamud, ada namanya kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh itu azlamah, lebih zalim, lebih mangkang, lebih mangkiang lagi. Akhirnya Nabi Nuh
setelah 950 tahun beliau hidup di tengah-tengah umat beliau, beliau menyaksikan sendiri kebangkang-kebangkang, kezaliman, kedurhakaan, dan lahir generasi-generasi yang akan terus melanjutkan kebangkang. Itu makanya berdoa, jangan biarkan mereka hidup. Kan dikabulkan Allah. Caranya apa? Dihabisi semua dengan banjir. Anak-anak beliau pun, istri beliau pun dihabisi dengan banjir. Habis generasi itu baru lahir generasi Ad, Samud, dan seterusnya. Ini diingatkan kita, ujung setiap orang yang sombong, engkar, bangkang, durhaka itu ujungnya pasti mereka akan mengalami halak. Halak adalah kebinasaan. Terakhir, begitu juga wal mu'tafikata ahwa. Ayat 53, wal mu'tafikata, dan kaum yang dijungkar balikkan. Mu'tafikatu yang dijungkir balikkan. Kaum Nabi Lut, negeri yang dijungkir balikkan, negeri Sodom, namanya Mu'tafikah. Ayat ke-53. Di sini diterjemahkan dan perah angin yang telah meruntuhkan negeri kaum Nabi Lut. Diangkat ke atas karena mereka liwat, LGBT, di samping kebangkang, kedurhakaan, keingkaran lainnya. Maka negeri mereka diangkat oleh Jibril ke atas, sampai-sampai lolongan anjing negeri mereka sampai terdengar bagi penduduk langit. Itu terkenal dalam tafsir. Diangkat negeri mereka oleh Jibril ke atas, lolongan anjing-anjing yang ada di negeri itu sampai ke langit suaranya. Lalu dijungkir balikkan ke bawah, maka terjadilah hujan batu, dan disertai angin dahsyat. Habis. Sekarang menjadi laut mati. Akibat memelihara kaum seperti ini. Perintis kaum seksual, homoseksual, kaum gay itu perintisnya kaum Nabi Lut. Sehingga bernama Lut liwat. Karena mereka perintis, maka siapa saja yang melakukan homoseksual, dosanya dipikul oleh kaum Nabi Lut. Karena mereka perintis. Di samping dosa-dosa pelaku itu, dosanya juga akan mendapat kaum Nabi Lut. Karena mereka perintis. Siapapun yang merintis keburukan, kejelekan, dan tidak dihentikannya, bahkan diwasiatkan, diwariskan, maka perintisnya walaupun sudah mati jutaan tahun akan terus mendapat dosa-dosa. Mereka akan memikul dosa-dosa akibat mereka sendiri. Itulah dia kaum Nabi Lut. Mu'tafikata ahwa. Ahwa diterjunkan ke bawah. Hawa itu meluncur ke bawah, luncur ke bawah. Hawin, hawa. Makanya neraka hawiyah, narun hamiyah. Dalam surah Al-Qaryah nanti hawiyah, hawin, meluncur ke bawah. Yang meluncur ke bawah itu ahwa, meluncur ke bawah. Ini negeri di atas, dibalikkan, meluncur ke bawah, ahwa. Faghasyaha ma ghasya, faghasyaha lalu Ghasya menimbun, menutupi. Ghasya menimbun, gisa menutup, menimbun, menyelimutinya. Ma ghasya, maka lalu menyelimutinya, menimbun, menutupi negeri mereka itu sesuatu yang menutupi. Itu ditutup. Habis negeri. Kalau bahasa biamka, maka dibalikkanlah negeri mereka itu seperti membalikkan martabak saja. Itu bahasa balik. Martabak. Selesai juga. Intinya itu.
Siapa yang makan, siapa yang durhaka setelah ditunjukkan bukti-bukti, dalil-dalil, petunjuk-petunjuk dalam ayat di atas, tidak percaya, tidak yakin, malahan sombong, angkuh, menentang, memusuhi, sudah dibiarkan, ujung-ujungnya semuanya halak, binasa. Bermula daripada kaum Nabi Nuh sampai disebutkan kaum Nabi Lut. Semuanya fa'tabiru ya ulil absar, ambil pelajaranlah terhadap apa yang menimpa kaum terdahulu. Semoga ada berfaedah dan bermanfaat. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.